Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga damai Kristus menyertai kita semua. Amin. Selamat datang kembali, selamat jumpa kembali dalam pertemuan Embam Baptis dan Wali Baptis yang kedua. Setelah kita kemarin membahas tentang materi sebelumnya, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pokok pembahasan. Apa itu sebenarnya baptisan, terutama baptisan bayi kalau di sekarang ini. Ketika kita hendak membaptiskan bayi atau anaknya, orang tua perlu mengetahui dan memahami konsekuensi dari sakramen baptisan bayi atau sakramen baptis bayi. Dengan begitu orang tua akan terbantu dalam upaya mendidik iman anak setelah pembaptisan. Jadi upacara ini nantinya tidak berhenti hanya sekedar ritus atau kewajiban semata, melainkan dihayati sebagai peristiwa keselamatan yang agung, yang secara khusus dianugerahkan kepada bayi atau anak-anak kita. Dalam kitab hukum kanonik, kanon 849, dikatakan, baptis adalah pintu gerbang sakramen-sakramen yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau tidak. Setidak-tidaknya dalam kerinduan di mana manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, serta digabungkan dengan gereja. Setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh materai yang tak terhapuskan. Pembaptisan juga sebagai momen penting dalam perjalanan hidup jemaat Kristen. Melalui pembaptisan, jemaat Kristen diberi meterai yang tak terhapuskan, yaitu diangkat sebagai murid Yesus dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena baptisan bayi adalah sebuah bisa dikatakan sebagai keputusan yang diambil oleh orang tua, maka orang tualah yang perlu mendampingi dan mendidik serta memberi pemahaman secara terus-menerus kepada anak sampai ia mengerti. Akan tetapi pada faktanya kita semua tahu, saat anak-anak sudah beranjak dewasa, sebagian dari mereka bahkan tidak mengerti alasan mengapa mereka dibaptis. Terutama berbeda dengan baptisan dewasa yang sudah mengerti alasan mengapa mereka dibaptis, karena mereka sudah mempunyai akal dan budi dan kehendak bebas atas dirinya sendiri. Nah, berangkat dari fenomena ini, apakah kiranya pendampingan yang selama ini dilaksanakan, khususnya di paroki, sungguh membantu orang tua? Di sini, kami ingin menggali lebih dalam tentang peran pendampingan persiapan baptisan bayi di paroki, sehingga nantinya diperoleh gambaran tentang peranan orang tua dalam mendampingi persiapan baptisan bayi, sehingga nantinya menjadi berkat bagi kita semua, terutama bagi si anak dan bagi orang tua, juga sekaligus gereja dan juga masyarakat. Ini dia. Menurut Roma Mata Sucita, kata baptisan berasal dari bahasa Yunani baptisil, yang berarti membenamkan, mencelupkan, atau menenggelamkan di dalam air. Menurut Haryanto dalam bukunya, Jalan Tradisi Gereja Baptis merupakan ungkapan iman gereja akan Yesus Kristus. Dengan dibaptis, berarti orang dimasukkan dalam komunitas baru yaitu komunitas yang mengimani Yesus Kristus. Proses dimasukkan atau memasukkan orang dalam satu komunitas ini biasanya disebut dengan inisiasi. Inisiasi sendiri berasal dari bahasa Latin, inere, yang artinya masuk atau bergabung dalam suatu kelompok. Orang-orang yang diinisiasi ini adalah orang-orang yang berjuang bersama hidup dengan Allah. Sekarang kita beranjak ke makna teologis baptisan. Dengan baptisan, kita dicurahi dengan Roh Kudus. Dengan menerima Roh Kudus itu bukan berarti orang menjadi suci, namun menjadikan jalan menuju kesucian.
Pencurahan Roh Kudus ini menghasilkan banyak buah, di antaranya 1. Menjadikan manusia sebagai ciptaan baru. Menurut KGK pasal 1214, pembaptisan dalam bahasa Yunani baptisian, yang berarti pencurupan ke dalam air, sebenarnya katekumen ke dalam kematian Kristus, dari mana ia di luar kebangkitan bersama Dia sebagai ciptaan baru. 2. Menjadikan manusia bersih dari dosa. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa oleh pembaptisan diampunilah semua dosa asal dan semua dosa pribadi serta sisa-sisa dosa. Di dalam mereka yang dilahirkan kembali, tidak meninggal apapun yang dapat menghalangi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, baik dosa Adam maupun dosa pribadi. Demikian pula akibat dosa. Yang terparah jadinya adalah pemisah dari Allah. Semuanya tidak ada lagi. 3. Digabungkan ke dalam gereja, tubuh Kristus. Pembaptisan menjadikan kita anak-anak Allah. Dengan pembaptisan berarti disatukan dengan Kristus dan dijadikan anggota umat Allah. Pembaptisan merupakan ikatan yang menyatukan antara manusia dengan Allah. 4. Baptis merupakan pintu masuk menuju sakramen-sakramen lain. Sakramen baptis adalah pintu gerbang untuk masuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Sakramen baptis menjadi sakramen awal yang menjadi pintu gerbang sakramen lainnya untuk menerima keselamatan. Sakramen ini menjadi pintu masuk menuju kehidupan bersama Kristus. Sejarah baptisan bayi atau anak. Sejak awal baptisan dengan keselamatan. Tujuan baptisan anak. Ketika anak-anak dilahirkan ke dunia ini, mereka sudah dinodai dengan dosa asal. Maka dengan pembaptisan, anak-anak dibawa kepada kelahiran kembali dan dibebaskan dari kuasa kegelapan. Syarat utama pembaptisan bayi. Ketika berbicara mengenai pembaptisan bayi, berapakah batas usia bagi anak yang dikatakan bayi atau anak? Peran orang tua dalam baptisan bayi atau anak. Yang pertama, gereja mengizinkan pembaptisan anak-anak bila ada jaminan pendidikan iman. Selanjutnya, penggunaan nama baptis sudah menjadi kebiasaan bagi orang Kristiani bila ingin dipermandikan. Mereka adalah sahabat-sahabat yang mencintai Tuhan Yesus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu dalam hidupnya memiliki dengan nama akan Allah, melainkan dengan keinginan besar Kristus agar kedatangannya disalurkan lewat masyarakat gereja. Penggunaan nama orang kudus sebagai nama baptis memiliki 4 makna. Yang pertama, seorang diharapkan memancarkan keutamaan, kesucian, dan keteladanan orang kudus tersebut. Kedua, kita mengimani bahwa orang kudus menjadi perantara dan membantu seseorang untuk hidup pantas di hadapan Allah. Ketiga, nama baptis merupakan simbol hidup baru yang diterima melalui baptisan. Akhirnya, penggunaan nama orang kudus mengungkapkan makna persekutuan para kudus, yaitu persekutuan gereja dengan Allah Trinitas dan dengan semua umat beriman yang masih hidup, yang sudah meninggal dan yang sudah mulia di surga, yakni para kudus. Persekutuan ini mengungkapkan relasi
kasih dan keselamatan yang tidak pernah terputus.